Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Anggriani dengan NPM B1A020391. Pada video kali ini, saya akan membacakan materi mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana dilihat dari pidana Inggris dan pidana Indonesia. Unsur-unsur suatu tindak pidana. Pidana Inggris melakukan perbuatan yang dituduhkan atau actus reus. Melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau mens rea. Sedangkan pidana Indonesia, kelakuan dan akibat. Hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi, unsur objektif atau non-pribadi. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat tindak pidana yang dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana. Pidana Inggris. 1. Intent atau kesengajaan. 2. Recklessness atau kesembronoan. 3. Negligence atau kealpaan. Penghapusan pertanggungjawaban pidana apabila pertama, mengalami insanity atau gila atau gangguan jiwa. 2. Automatisme atau gerak refleks. Yang ketiga, drunkenness atau mabuk. Yang keempat, coercion atau daya paksa. Yang kelima, necessity atau keadaan darurat. Yang keenam, mistake or ignorance of fact atau kekeliruan atas fakta. Dan yang terakhir, aksiden atau kecelakaan. Seseorang tidak dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika memperoleh tekanan fisik ataupun psikologi. Hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat atau liability based on fault. Menurut Prof. Mr. Roslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya. Kedua, dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Penyertaan pada pidana Inggris. Sebelum dikeluarkan The Criminal Law Act, penyertaan terdiri dari poin-poin penting, yaitu yang pertama, principle the first degree. Kedua, principle the second degree. Yang ketiga, accessories before the law. Kemudian, sebelum dikeluarkannya juga The Criminal Law Act, pernyataan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, actual offender atau orang itu sendiri. Yang kedua, aiding dan abetting atau orang yang membantu saat kejahatan sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, counseling or persuading atau orang yang menganjurkan. Penyertaan pada pidana Indonesia. 1. Pembuat atau dader pada pasal 55 yang terdiri dari pelaku atau plager yang menyuruh lakukan atau doen plager yang turut serta atau mede plager dan penganjur atau witlocker. Kemudian yang kedua, pembantu atau mendeflictek pasal 56 yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan, kemudian pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan. Percobaan.
Pada pidana Inggris, percobaan dalam hukum pidana Inggris dipandang sebagai suatu misdemeanor atau pelanggaran hukum ringan. Untuk dapat dipidananya percobaan, diperlukan pembuktian bahwa terdakwa telah berniat melakukan perbuatan melanggar hukum, dan ia telah melakukan beberapa tindakan yang membentuk actus reus dari percobaan jahat yang dapat dipidana. Kemudian, percobaan pidana Indonesia. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke-1 tentang aturan umum. Bab 6, pasal 53 dan 54 KUHP. Pada pasal 53 KUHP hanya menentukan bila atau kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain, pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku. 2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Baiklah, dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula materi mengenai perbandingan hukum pidana. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.